Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Tafsir Al-Misbah, menyaksikan Abi Muhammad Quraisy Shihab dengan saya Najla Shihab mengkaji pesan-pesan, kesan yang bisa kita dapatkan dan keserasian ayat-ayat Al-Quran. Dan pagi ini kita akan membahas Quran Surah At-Taghabun. Surah ini adalah surah ke-64. Arti dari At-Taghabun ini bisa kita lihat dari ayat ke-9. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Kita akan bahas maknanya apa dengan Abi. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ella kalau surah yang namanya agak serem-serem gini Bi, itu ada sedikit rasa resah di dada membayangkan bahwa ayat-ayat ini akan bicara juga soal hari kiamat, soal pertanggungjawaban manusia dan sebagainya. Pengen dapat penjelasan dari Abi, tetapi sebelumnya mari kita sapa juga teman-teman yang ikut hadir melalui aplikasi video conference hari ini. Apa kabar teman-teman? Dari berbagai belahan Nusantara, pasti sudah siap dengan banyak pertanyaan yang nanti insya Allah bisa dijawab oleh Abi. Kita mulai Abi, pembahasan tafsir Al-Misbah hari ini dengan ayat-ayat awal dari surah At-Taghabun. Silakan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini kita bahas surah At-Taghabun. Secara umum kita dapat berkata Taghabun itu dari kata ghabana yang maknanya merugi. Merugi oleh ulama lantas dikatakan penjualan yang dilakukan lebih rendah dari modal yang dijual, itu namanya ghubun. Taghabun adalah terjadinya jual beli antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan dirinya sendiri. Kerugian ini nampak dengan jelas di hari kemudian nanti. Karena itu ayat ini berbicara tentang kerugian itu. Ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lalu yang berbicara tentang orang-orang munafik. Iya. Memang hari ini mereka belum melihat lagi kerugian. Mereka masih beranggapan saya untung besar. Tetapi sebenarnya mereka itu rugi karena menjual dirinya kepada nafsunya atau menjual totalitas dirinya kepada setan. Mari kita baca ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita sudah pernah terangkan apa arti tasbih. Sekali lagi Abi ingin katakan begini. Di ayat-ayat yang lalu itu kata pertama dari surahnya itu sabbaha lillah. Kalau di sini yusabbihu lillah. Apa bedanya? Kata yusabbihu itu bentuk kata present tense, present continuous, yang menunjukkan adanya perbuatan kejadian masa kini dan datang, sekaligus bisa menunjukkan kesinambungan. Sedangkan sabbaha adalah past tense, fi'il madhi, yang berarti bahwa itu telah berlanjut. Sehingga gabungan dari kedua kata ini menggambarkan bahwa sebenarnya apa yang di langit dan di bumi itu sejak dulu bertasbih kepada Allah dan sekarang sedang bertasbih dan berlanjut dalam tasbihnya. Kita juga sudah pernah menjelaskan bahwa salah satu makna daripada tasbih apa yang di langit dan di bumi itu adalah berjalannya segala sesuatu sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah. Betul. Atau
Bisa juga sebagaimana pernah kita katakan, kita tidak ketahui bagaimana cara tasbihnya, tetapi yang pasti mereka itu bertasbih kepada Allah. Menarik bahwa di sini dikatakan ma fis samawati wal. Apa? Kata ma itu menunjuk kepada yang tidak berakal. Man menunjuk kepada yang berakal. Jadi ayat ini ingin berkata benda-benda yang tidak bernyawa pun dalam ukuran kita dan Tetap tidak bertasbih. berakal dalam ukuran kita, itu sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda-benda yang tidak memiliki akal saja seperti itu, apalagi yang berakal seperti manusia. Oke. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulk. Miliknya kerajaan. Dia tidak berkata kerajaan adalah miliknya. Didahulukannya kata lahu, miliknya kekuasaan. Dalam arti tidak ada yang berkuasa kecuali dia. Hanya dia. Sama itu di Al-Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu. Kepadamu kami mengabdi. Tidak kita katakan kami mengabdi kepadamu. Karena kalau Anda berkata kami mengabdi kepadamu, bisa jadi kepadamu kami mengabdi, kepada yang lain juga Mengabdi tidak. juga. Nah, di sini begitu juga. Lahul mulku, kekuasaan hanya miliknya. Yang lainnya tidak ada. Kalau ada kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, maka kekuasaan itu terbatas dan itu adalah anugerah Allah. Itu sebabnya dikatakan, yu'til mulka man yasha. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dia yang menganugerahkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan dia mencabutnya dari. Mengapa dia katakan mencabutnya? Karena biasanya penguasa tidak mau tidak mau kehilangan kekuasaan. Maka Allah paksa dia, saya cabut dari dia, dia suka atau tidak suka. Karena dia adalah pemilik tunggal kekuasaan. Lahul mulk walahul hamd. Walahul hamd. Dan miliknya sendiri segala pujian. Anda memuji orang lain, bagus, boleh. Tapi Anda harus sadar bahwa apa yang baik dan yang Anda puji itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala puji baginya. Anda puji seseorang karena kecantikannya, boleh. Tapi sadarlah bahwa kecantikan itu adalah anugerah Allah. Sehingga sebelum memujinya, puji dulu Allah yang memberikan dia kekuasaan. Anda memuji seseorang karena membantu Anda, bagus, wajar. Tapi sadarlah, kalau Allah tidak membantunya dan memberinya kemampuan, dia tidak akan membantu Anda. Anda memuji dokter yang memberikan obat yang sesuai sehingga Anda sehat. Yakinlah bahwa dokter tidak dapat memberinya kecuali kalau Allah mengilhami dia pengetahuan dan sebagainya. Jadi segala puji bagi Allah. Lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang Allah tidak bisa lakukan. Nanti kita lanjutkan, Abi, pembahasan tentang kekuasaan Allah, pembahasan tentang kenapa hanya dialah yang memiliki segala pujian. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Tafsir Al-Misbah membahas surah At-Taghabun. Setiap yang diciptakan Allah diberi daya sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah, masih membahas ayat-ayat awal dari surah At-Taghabun. Terima kasih yang terus menyaksikan kami, khusus untuk teman-teman yang ikut hadir dan punya kesempatan bertanya. Ella ingin mulai ya, Bi, dengan pertanyaan dari salah satu teman di sini. Silakan.
dengan Intifa di Kediri, Jawa Timur. Oke, silakan Mbak Intifa. Terima kasih Mbak Ella kesempatannya. Prof, saya lihat surah At-Taghabun ini termasuk urutan terakhir dari beberapa surat yang memakai lafaz tasbih dari pembukaan suratnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada makna tersendiri mengapa di juz 28 ini Allah banyak membuka surat-suratnya dengan tasbih? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Silahkan Abi. Ya, benar. Sekian banyak surahnya yang dimulai dengan sabbah atau yusabbihu. Kenapa? Sebelum menjawab, saya ingin berkata begini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, itu jawabannya tidak pasti. Kalau ada jawaban, itu adalah kesan yang ditangkap oleh pembacanya atau oleh ulama sehingga menjawabnya dengan kesan itu. Ada persepsi, ada interpretasi ya Bi pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sehingga karena dia kesan, bisa saja berbeda-beda jawaban itu. Kalau Anda bertanya kepada saya, kenapa? Kesan saya bahwa surah-surah yang dimulai dengan tasbih itu mengandung uraian tentang kedurhakaan orang-orang, sehingga kedurhakaan itu sebenarnya sungguh mengherankan. Mengapa itu terjadi padahal Allah Maha Suci dari kekurangan? Mengapa itu terjadi padahal alam raya ini, langit dan bumi itu mensucikan Allah, memuji Allah, patuh kepadanya? Sedangkan orang-orang yang dibicarakan dalam surah-surah ini itu menggambarkan sikap mereka yang tidak mensucikan Allah, yang tidak mensyukuri Allah. Itu salah satu jawaban. Itu boleh jadi seperti itu, sehingga berulang-ulang tasbih itu ditekankan pada surah-surah ini. Itu kalau buat Ella itu jawaban yang pas, Bi. Sesuai dengan apa yang kira-kira memang bisa jadi gambaran. Tetapi Ella ingin menggarisbawahi yang Abi sampaikan tadi. Tafsir Al-Misbah pun di judulnya pesan kesan. Jadi selalu ada interpretasi di situ teman-teman, dan ini kalau untuk kita yang bukan ahli agama seperti saya misalnya, atau mungkin sebagian pemirsa di rumah, sumber belajar kita, tafsir apa yang dibaca itu akan amat sangat memengaruhi pengalaman dan pemahaman kita. Karena itu sekali lagi bersyukur Abi, terima kasih atas semua ilmunya. Mari kita lanjutkan pembahasan surah At-Taghabun ini Abi. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Sementara ulama menjelaskan atas segala sesuatu yang dia kehendaki. Di dalam ilmu tauhid ada yang dijelaskan yang wajib bagi Allah, yang mustahil baginya, dan yang boleh baginya. Yang wajib itu tidak harus seperti itu Allah. Apa itu? Maha Esa. Tidak mungkin tidak Maha Esa. Mustahil baginya apa? Mustahil baginya menciptakan Tuhan seperti dia. Tidak ada Tuhan, itu mustahil bagi Allah. Nah, yang jaiz, yang boleh itu, saya ada di sini atau tidak ada di sini itu boleh saja, tidak ada. Boleh juga ada, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Nah, itu sebabnya beberapa ahli tafsir atas apa yang dikehendakinya. Dia tidak menghendaki ini, maka itu mustahil wujudnya. Baru dia katakan, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Seringkali kita mengartikan khalaqakum, menciptakan kamu. Oke. Itu sebenarnya kesimpulan makna. Tetapi kalau dari segi bahasa, khalaqa itu berarti mengukur, memberi kadar. Setiap yang diciptakannya, dia ukur berapa kadarnya. Oh, ini 1 meter, diciptakanlah 1 meter.
ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, wal khaliqul bari'ul musawwir. Dia yang mengukur, dia yang memberi bentuk, kemudian dia yang memperindah. Karena itu semua ciptaannya terukur, terbentuk olehnya dan indah. Jangan pernah berkata ada ciptaannya yang tidak indah. Semuanya indah. Manusia ini diciptakan sangat indah, tersusun rapi. Itu ciptaan Allah. Walladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah yang menjadikan segala sesuatu sempurna, indah. Setan itu sempurna. Sempurna dalam kesetanannya dalam tujuan gitu. Dalam tujuan penciptaannya. Ya kan? Kita manusia ini sempurna dalam tujuan penciptaan kita. Betul. Ya toh? Lalu digambarkan lagi Bi di ayat ini. Sebagian kamu kafir, sebagian kamu mukmin. Apakah itu berarti memang Allah pada saat menciptakan atau membuat ukuran atau menetapkan tujuan itu sudah membagi ini manusia kafir, ini manusia mukmin? Apa begitu? Tidak. Atau bukan sebetulnya maknanya? Bagus pertanyaannya. Setiap yang diciptakan Allah diberi daya sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sama kita menciptakan pisau. Tujuannya apa? Untuk memotong. Oh bagus, kalau begitu harus tajam. Terserah Anda mau gunakan untuk menjadi tajam atau tidak, itu terserah. Kita menciptakan gelas, bibirnya halus. Bukan untuk memotong. Untuk digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Bukan digunakan untuk memukul-mukul meja. Nah, setiap manusia diciptakan Allah memiliki daya-daya. Kalau dia menggunakan daya-daya itu sesuai dengan tuntunan Allah, dia jadi mukmin. Kalau dia gunakan daya-daya itu yang bertentangan dengan tujuan penciptaan Allah, maka dia jadi kafir. Jadi di sini faminkum mu'minun wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ada di antara kamu yang menjadi kafir. Kenapa? Karena dia menggunakan dayanya tidak sesuai dengan tujuan Allah, dan ada juga yang mukmin karena menggunakan dayanya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ayat ini sama sekali tidak bisa difahami sebagaimana difahami oleh sementara orang yang berfaham fatalisme. Kita sudah diciptakan kafir, sudahlah kita kafir. Karena ini Allah berkata ada di antara kamu kafir. Tidak, itu penafsiran yang keliru. Karena kalau memang faham ini benar, mengapa kita dituntut oleh Allah? Betul. Jelas bahwa Allah sebetulnya memberikan kebebasan memilih. Memberikan kita potensi keimanan, sehingga yang memilih untuk kafir itu adalah yang tidak mengembangkan potensi keimanan ini atau lengah dalam proses perjalanannya. Bagus, ya. Kita akan kembali teman-teman, masih tetap membahas Quran Surah At-Taghabun, tetapi kita saksikan dulu jeda berikut ini. Allah tidak menciptakan ini sia-sia. Pasti ada tujuannya. Dan tentu manusia pun tidak diciptakannya sia-sia. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih terus bergabung bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan pembahasan surah At-Taghabun. Kita sedang membahas ayat 2, Abi. Mohon dielaborasi lebih lanjut penjelasannya mengenai ayat-ayat kita ini. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah menciptakan as-samawat. Samawat itu jamak sama. Jadi samawat berarti banyak langit. Sama itu pada mulanya berarti apa yang berada di atas Anda. Semua yang berada di atas Anda itu sama. Atap gedung ini sama karena dia di atas kita.
Banyak sama, jadi bertingkat-tingkat langit itu. Nah, di surat Al-Mulk dikatakan sab'a samawat, 7 langit. Kata 7 dalam bahasa Al-Quran, kalau tidak berkaitan dengan hukum, maka itu berarti banyak. Sama kata kita dalam bahasa Indonesia 1001. 1001 itu bukan berarti angka yang dibawa 1002 dan di atas 1000. Tidak. Begitu juga 7 kalau tidak berkaitan dengan hukum. Kalau berkaitan dengan hukum, itu 7 adalah angka di bawah 8 di atas 6 kalau hukum. Wasab'at idza raja'tum, orang yang umrah tamattu antara lain dituntut kalau tidak menyembelih korban, puasa 3 hari di sana dan 7 hari ketika kembali. 7-nya itu 7. Tapi langit, 7 langit, banyak tingkatan lain. Kita tidak tahu berapa banyak tingkatannya itu, berapa banyak langit itu. Tetapi kalau bumi yang kita kenal hanya satu. Allah yang menciptakan banyak langit itu dan menciptakan bumi bil haq dengan tujuan yang benar. Anda kira Allah menciptakan ini buat main-main? Anda kira tidak ada tujuan dari menciptakan planet-planet yang begitu banyak, yang tidak diketahui oleh manusia sampai sekarang, dan yang demikian teratur? Kita digugah oleh Al-Quran, memandang ke langit ketika burung-burung berterbangan. Kita pernah melihat sekelompok burung, ratusan, berterbangan, berkeliling, tidak tabrakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin ma yaqbiduhunna illa rahman. Dia tidak terjatuh, tidak tabrakan. Padahal begitu sempit ruang gerak mereka. Allah tidak menciptakan ini sia-sia. Pasti ada tujuannya. Dan tentu manusia pun tidak diciptakannya sia-sia. Ada tujuannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Oh, kamu salah kira, kamu salah duga, kamu salah. Ada tujuan penciptaan langit dan bumi, ada tujuan kehadiran manusia. Baru dikatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Anda kira, kata seorang, Anda kira Anda sosok yang kecil, 170 meter tingginya, 2 meter tingginya, lebarnya sekian puluh senti. Anda kira hanya itu Anda? Atau dhunnu annaka jirmun saghir wa fikam tawal alamul akbar? Apakah Anda mengira bahwa Anda sosok yang kecil? Dalam diri Anda tercakup alam raya. Semua unsur-unsur tanah ada pada diri Anda. Pasti ini tidak sia-sia. Pasti ini ada tujuannya. Baru wa ilaihil masir. Akhirnya hanya kepadanya berakhir segala sesuatu. Karena itu orang berkata, kita memulai pekerjaan kita dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Semua dengan Allah. Bismillah adalah pangkalan tempat bertolak dan alhamdulillah adalah pelabuhan tempat bersaup. Karena itu jadikan kehidupanmu hanya karena Allah. Itu yang kita ungkapkan ketika salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia mengetahui dari saat ke saat, kata kerja masa kini dan datang, mengetahui dari saat ke saat apa yang di langit dan di bumi, mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Apa maksudnya ini? Ada 3. Mengetahui apa yang kamu nyatakan. Saya bisa menyampaikan pada Anda siapa saya, di mana saya tinggal. Mengetahui apa yang saya rahasiakan. Anda tidak tahu, saya rahasiakan, dia mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang di dalam dada adalah yang lebih rahasia dari rahasia. Yang tidak kita sadari, yang seringkali sudah kita tidak ingat lagi pun gitu ya. Sesuatu yang betul-betul ada di dalam dada kita,
buat kita mungkin pengetahuannya nggak sempurna, tetapi buat Allah Subhanahu Wa Taala Dia tahu segalanya. Kira-kira Dia itu. tahu. Jadi apa yang dibawa sadar kita pun yang kita sudah lupa. Siapa yang ingat waktu kita lahir? Cuma sedikit sekali kata risetnya yang ingat, tapi hampir tidak ada bisa dikatakan. Nah, itu kan. Jadi ini yang Allah ingin katakan. Jangan duga kalau Anda menyembunyikan sesuatu Allah tidak tahu. Jangan duga kalau Anda telah melupakan sesuatu Allah lupa. tidak ingat atau tidak catat. Baru dikatakan alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Tidakkah telah datang kepadamu berita peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Mereka itu mengingkari tuntunan-tuntunan Allah sehingga mereka merasakan dampak buruk dari sikap mereka, dan nanti di hari kemudian mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ella ingin kita berhenti dulu di situ, Abi, karena sebelum membahas ayat 5 dan 6, ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan berkait dengan ayat-ayat kita sebelumnya. Silahkan, adakah salah seorang peserta yang hadir hari ini yang ingin bertanya? Silahkan Mas. Abi, kami mau nanya, bagaimana nasib orang-orang terdahulu yang hingga akhir hayatnya tidak beriman pada Allah dan Rasul-Nya karena kebodohan mereka sendiri? Terima kasih Mas Muhtaram dari Bogor. Bagaimana nasib orang-orang terdahulu yang karena pilihannya sendiri sampai akhir hayat tidak beriman? Kita akan bahas jawaban Abi terhadap pertanyaan ini, tetapi sesudah jeda berikut. Jangan kemana-mana teman-teman. Allah kuasa menghabisi masyarakat manusia ini dalam peradabannya. Dipersembahkan oleh Terima kasih sudah selalu setia di Tafsir Al-Misbah. Banyak pertanyaan yang kami terima bukan hanya dalam acara, seringkali di sosial media juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk terus membahasnya, belajar bersama teman-teman semua. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan sebelum jeda, Abi, tentang orang-orang yang memilih untuk tetap tidak beriman, tetap dalam kedurhakaan. Itu bagaimana sebetulnya Al-Quran menggambarkan kehidupan mereka yang sampai akhir hayat tidak bertobat. Boleh dielaborasi sedikit saja, Bi? Ella tahu banyak sekali sebetulnya penjelasan tentang ini. Mungkin kita bisa jawab ini dengan memperhatikan ayat berikut sekaligus kita bahas jawab ayat itu. ke-5 dan ke-6 ya, Bi? Ini di sini tadi ayat ke-5, bukankah telah datang kepada kamu berita menyangkut orang-orang kafir sebelum kamu? Mereka itu mendapatkan siksa akibat siksa yang pedih akibat kedurhakaan mereka. Mereka mendapatkan siksa yang pedih di akhirat, di dunia mereka mendapatkan bencana akibat itu. Hal tersebut demikian, zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti. Tapi mereka menolak dan berkata, apakah manusia bisa memberi petunjuk kepada kami? Maka mereka itu mengingkari itu. Jawabannya di sini. Orang yang terdahulu itu ada dua macam. Ada dalam istilah ayat kita ini, ja'athum rusuluhum bil bayinat. Telah datang rasul-rasul mereka kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tolak. Ada yang begitu. Tapi ada yang tidak kedatangan rasul. Bahkan bisa jadi ada yang tidak faham persoalan. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Dia persamakan orang yang tidak tahu, orang yang tidak diberi penjelasan dengan orang yang sudah diberi penjelasan dan tahu
Itu sebabnya dalam bahasan ulama-ulama ada yang dinamai mukallaf, orang yang diberi tugas keagamaan. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah telah mengetahui tentang ajaran ini. Mengetahui dengan jelas. Kalau dia tidak tahu, bagaimana mau dituntut? Tidak ada tuntutan sebelum jelasnya hukum. Itu sebabnya dalam bahasan-bahasan modern ada yang membahas, ulama-ulama membahas, itu orang-orang yang ada di pedalaman yang tidak mempunyai pengetahuan tentang agama. Itu tidak dituntut oleh Allah. Bisa jadi kita yang dituntut. Karena kita tidak Karena kita memberikan tidak pilihan menjelaskan itu, kepada kita mereka. tidak menjelaskan kepada Ya, Pak. mereka. Orang-orang yang ada di Eropa yang mengenal Islam dalam wajah kaum muslimin yang tidak mencerminkan Islam sehingga dikenalnya secara dengan wajah yang buruk, itu bisa jadi mereka itu tidak dituntut kecuali kalau mereka tidak mau tahu. Jadi demikian, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Yang tidak tahu dan tidak mampu tahu itu tidak dituntut. Yang mampu tahu tadi tidak mau tahu itu bisa dituntut. Itu Ya, yang jadi orang-orang yang tidak punya pilihan pasti tetap akan mendapatkan keadilan gitu ya Bi, dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lengah lah yang sebetulnya akan mendapatkan tuntutan dari apa yang dia ingkari. Kira-kira begitu. Ya, itu sebabnya juga keliru yang berkata bahwa ayahnya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad masuk neraka. Lah, waktu itu belum ada rasul kok. Rasul pertama di kalangan mereka, di kalangan masyarakat Mekah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum diutus. Jadi mereka tidak mempunyai, itu namanya ahlul fatra. Orang-orang yang hidup pada masa kekosongan rasul. Ya, jadi mereka tidak dituntut. Kita lanjutkan ya. Silakan Bi. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru, maka mereka kafir dan berpaling. Wastagnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh. Allah menghilangkan mereka. Satu hal yang ingin kita jadikan renungan. Adakah makhluk sebelum kita? Ada. Adakah manusia sebelum manusia modern? Ilmuwan berkata ada. Kemana mereka? Istagnallahu anhum. Allah tidak peduli lagi mereka. Sudah Allah tidak ada lagi mereka. Sekian banyak makhluk-makhluk sebelum wujudnya manusia, dinosaurus. Sekian banyak manusia-manusia purba sebelum kita. Tidak ada lagi. Allah kuasa menghabisi mereka. Allah kuasa menghabisi masyarakat manusia ini dalam peradabannya. Ambillah contoh virus corona. Sekian banyak apa yang kita mampu lakukan dulu, sekarang kita tidak mampu untuk melakukannya. Bisa-bisa kalau tidak sadar kita akan bahayanya, kita punah. Sekian banyak bangsa yang telah punah. Sekian banyak bahasa yang telah punah. Sekian banyak peradaban yang telah punah. Ini yang diperingatkan oleh Allah. Ikuti tuntunannya, insya Allah. Dan Allah tidak butuh kepada mereka. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah biasa maha kaya. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Tidak bertambah ilmu Tuhan karena dia telah mengetahui segala sesuatu. Tidak berkurang ilmunya. Kalau Anda tahu, ada contoh, ilmu manusia itu tidak lebih dari setetes yang diminum oleh seekor burung di tengah lautan yang besar. Tidak ada arti ilmu kita. Sehingga wajar kalau ini. Allah Ghaniyyun Hamid. Oke. Terima kasih Abi penjelasannya. Ella ingin kasih kesempatan kepada satu penanya lagi. Teman-teman silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada pertanyaan lanjutan dari uraian surah At-Taghabun. Kita mulai dari ayat 1 tadi sampai ayat ke-6. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Najla. Dulu kaum kafir menolak ajaran Rasulullah karena kebodohannya. Apakah sama kasusnya dengan saat ini, di mana orang sudah sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk?
Terbukti dengan semakin tingginya tindak kriminalitas, sikap saling merugikan antara manusia dengan yang lainnya. Mohon penjelasannya, Abi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mala dari Lumajang. Kita akan jawab pertanyaan Mbak Mala ini sesudah jeda berikut. Jangan kemana-mana teman-teman. Apalagi sekarang ini melalui teknologi semakin banyak hal buruk yang dihidangkan dalam bentuk yang baik, sehingga kaburlah antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Selalu dalam suasana belajar yang menyenangkan. Di sela-sela jeda selalu ada candaan. Dan mudah-mudahan juga demikian suasana yang dirasakan oleh teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah dalam kebersamaan keluarga. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan menjawab pertanyaan tadi, Bi, dari Mbak Mala dari Lumajang. Soal kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk yang seringkali sepertinya belum terlalu dikuasai oleh kita, sehingga masih banyak perselisihan, masih banyak tingkat kriminalitas. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini, Abi? Kenapa susah membedakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu anugerah Allah sebagai dampak keimanan adalah yaj'al lakum furqana. Yaj'al lakum furqanan artinya menganugerahi kamu kemampuan untuk membedakan. Al-Quran ini furqan, pembeda. Mengapa pembeda? Karena seringkali bercampur antara kebaikan dan keburukan. Kita tidak tahu lagi karena percampurannya sedemikian erat, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka melalui tuntunan Al-Quran, melalui kedekatan kepada Allah, kita dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Itu yang orang namakan hati nurani. Melalui hati nurani, dalam pengertiannya yang hakiki, dalam pengertiannya yang diajarkan Islam, hati nurani itu dalam pengertian umum adalah hasil pengalaman dan budaya. Kalau dalam bahasa agama, hati nurani itu adalah hati yang disinari oleh cahaya ilahi, anugerah Tuhan. Nah, melalui hati nurani kita dapat bedakan. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda sekarang, kenapa sekarang sulit? Boleh jadi cahaya yang kita miliki tidak terang. Kalau enggan berkata kita tidak memiliki nurani yang diajarkan dan dianugerahkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, yang lebih parah, terlalu banyak sekarang kemampuan untuk menghiaskan sesuatu atau menghiasi sesuatu. Bisa saja menghiasi sesuatu yang sudah indah, tetapi yang lebih banyak sekarang adalah menghiasi sesuatu yang buruk. Jadi keburukan itu dibuat lebih menarik ya, Bi? Dibuat lebih menarik keburukan. Banyak sekali penipuan tentang hakikat itu luar biasa banyaknya sekarang. Sehingga orang yang tidak sadar, orang yang tidak memiliki kemampuan furqan itu tadi, dia tidak ada kebedakan. Bahkan dia menduga yang ini baik padahal buruk. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran, zayyana lahumus syaitan a'malahum. Kita lihat bagaimana supaya orang minum minuman keras, digambarkannya itu adalah lelaki berani, digambarkan sebagai berani. Apalagi sekarang ini melalui teknologi semakin banyak hal buruk yang dihidangkan dalam bentuk yang baik, sehingga kaburlah antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan. Itu kira-kira dan sebabnya. ini kemudian pentingnya pendidikan ya, Bi. Iya. Pentingnya pendidikan, pentingnya literasi untuk kemudian bisa membedakan mana yang sesungguhnya secara esensi baik dan mana yang sesungguhnya keburukan tetapi hanya dibungkus
menjadi suatu kebaikan yang memperdaya kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Mala. Ella ingin kita menyimpulkan, Bi, pembahasan kita hari ini dalam beberapa poin utama tentang awal surah At-Taghabun. Iya, yang pertama, Allah Maha Kuasa, Maha Terpuji, segala pujian hanya kembali kepadanya. Yang kedua, kita telah diciptakan Allah dilengkapi dengan daya-daya yang bisa digunakan untuk beriman dan bisa juga bila tidak digunakan dengan baik mengantar seseorang kepada kekufuran. Karena itu keimanan dan kekufuran adalah tanggung jawab masing-masing. Yang tidak menggunakan daya-dayanya itu akan kafir dan akan ditentukan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini bukan untuk main-main, tapi ada tujuan. Manusia diciptakannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk tujuan tertentu. Tujuan itu dijelaskan dalam ayat yang lain untuk membangun dunia ini menjadi khalifah di dunia ini. Terus yang terakhir barangkali yang kita ingin katakan bahwa ada ayat-ayat, ada bukti-bukti, ada uraian-uraian dari para nabi dan penuntun dan para ulama hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan dalam diri potensi untuk mampu membedakan yang baik dan benar sehingga kita tidak terjerumus dan tergiur dengan kemasan-kemasan indah tetapi mengandung hal-hal yang buruk. Barangkali itu ya. Amin, amin. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik dari uraian surat At-Taghabun ini. Mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang juga kita praktekkan bersama secara konsisten. Terima kasih sudah belajar bersama di Tafsir Al-Misbah pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi esok masih dengan lanjutan pembahasan surah At-Taghabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh